Baik, kita mulai ya. Bisa mendengarkan suara saya? Apakah jelas atau kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, baik. Sip. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para peserta kelas Teknopreneur yang saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu ya dalam sesi kuliah awal atau kuliah pertama ya dalam mata kuliah Teknopreneur di prodi Teknik Elektro. Nah, mungkin bagi yang baru kali ini bertemu dengan saya ya, juga mungkin sebagian besar malahan belum tahu bahwa saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Galih Wasis Wicaksono. Anda mungkin sudah melihat informasinya di entah itu di jadwal maupun di info KHS dan seterusnya. Sehari-hari saya sebenarnya mengajar di prodi informatika ya. Hanya saja karena semester ini di prodi elektro sepertinya membutuhkan dosen lintas bidang, maka saya diminta oleh Ibu Kaprodi untuk mengampu mata kuliah di prodi elektro. Saya kurang tahu Teknopreneur ini semester berapa? Ada yang mungkin bisa memberikan informasi? Semester 7, Pak. Semester 7 ya, berarti sudah semester atas ya, sudah cukup senior lah kalau di di kampus ya. Nah, sehingga ini menjadi cukup menarik saya rasa bagi para peserta kelas ini karena nanti kita bisa secara all out begitu ya mempersiapkan atau menyelenggarakan kelas ini sehingga target mata kuliah ini bisa tercapai. Saya rasa harapan saya seperti itu. Nah, kemudian yang yang berikutnya terkait dengan nanti bagaimana secara teknis ya, secara teknis perkuliahan ini akan kita selenggarakan. Nanti juga akan saya ulas di dalam slide pengantar kuliah kita. Selanjutnya juga kaitannya dengan apa yang ingin kita capai dan seterusnya itu nanti juga akan saya ulas. Nah, karena mohon maaf sekali lagi karena di hari ini bersamaan juga ada pembukaan Pesmaba ya bagi adik-adik mahasiswa baru sehingga yang seharusnya saya mengampu 3 kelas A, B, dan E kalau tidak salah ya di jadwal itu, mohon nanti dikoreksi. Itu dengan sangat terpaksa tidak bisa saya selenggarakan dalam durasi waktu yang sudah ditentukan atau dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, maka dari itu saya kemarin di grup Telegram menginformasikan bahwa kelasnya kita gabung saja ya di satu waktu, kemudian nanti Anda bisa bergabung semuanya di jam tersebut. Alhamdulillah kalau saya lihat dari peserta yang bergabung ini mungkin sudah hampir 80-90% ya kalau saya lihat dari total peserta. Dan mohon maaf sekali lagi karena umumnya Zoom itu hanya untuk 100 peserta dan saya lihat hari ini sudah sekitar 125 ya dengan panelis ya. Jadi ada attendance, ada panelis. Maka yang
saya gunakan adalah Zoom Webinar. Zoom Webinar ini panelisnya kurang lebih 50-an ya. 50-an kurang lebih, sehingga tadi saya tawarkan bagi yang ingin berinteraksi langsung menggunakan audio dan video bisa mengaktifkan mengangkat tangan dan nanti akan saya assign menjadi panelis. Nah, ini kebetulan ada 21 orang yang sudah gabung. Ya silahkan kalau misalnya mau mengaktifkan videonya, boleh. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa mengaktifkan mic-nya juga ya. Sementara mungkin yang diaktifkan videonya dulu saja, karena nanti biar waktu kita diskusi, waktu saya menyampaikan materi lebih kondusif, Anda ketika diskusi juga bisa nanti bisa mengaktifkan suara ya, seperti itu. Nah itu mungkin ya, yang lainnya sisanya silahkan tetap di posisi sebagai attendee dulu. Kalau nanti ada pertanyaan silahkan melalui chat, atau kalau misalnya kurang jelas bisa mengangkat tangan, nanti saya assign lagi menjadi panelis mungkin di sesi diskusi nanti. Nah kemudian perkuliahan ini juga nantinya akan kita selenggarakan dalam 2 mood. Mood yang pertama dengan cara virtual seperti ini, real time ya, saya menyampaikan materi, kemudian Anda nanti mendengarkan, mencatat dan seterusnya. Sedangkan nanti ada juga metode yang lain, yaitu saya akan merekam materi saya, kemudian nanti akan saya bagikan. Nah, membagikannya bisa melalui Elmo. Apakah ada di antara mahasiswa sekalian yang masih bermasalah itu dengan Elmo atau LMS yang digunakan di semester ini? Nah, nanti bisa disampaikan di grup Telegram, ya. Kemudian nanti coba saya cek kembali. Ada beberapa permasalahan sebenarnya yang terjadi di Elmo ya, yang nanti mungkin kita hadapi di dalam perkuliahan kita. Yang pertama, jadwal atau kelas yang muncul itu tidak sesuai. Ini bisa saja dikarenakan karena adanya penggabungan kelas ya. Jadi misalkan Anda saat ini ada di kelas A misalnya ya, seharusnya. Kemudian ternyata di Elmu Anda berada di kelas yang berbeda, atau di KHS pada saat presensi Anda ada di kelas yang berbeda. Nah itu sangat dimungkinkan terjadi karena ada penggabungan kelas. Sehingga itu nggak ada masalah sebenarnya. Karena Anda tetap akan bisa melakukan presensi sesuai dengan hak Anda. Yang menjadi masalah sebenarnya kalau misalkan di dalam kelas di Elmu, kemudian Anda tidak tergabung di kelas yang digunakan oleh saya. Jadi ini pengalaman terjadi beberapa hari kemarin ya, di awal perkuliahan. Ternyata ketika saya mempublish materi perkuliahan, begitu ya, ke kelas Elmu, beberapa mahasiswa komplain gitu ya. Jadi, Pak, saya sudah cek di Elmu nggak ada apa-apa gitu, Bapak nggak memposting apapun. Oh, saya juga buktikan, saya sudah publish loh, ini ada materi-materi dan seterusnya. Oke, sekarang ini bukan salah kita berdua, bukan salah saya, bukan salah mahasiswa. Coba kita cek kode kelas kita. Nah, setelah dicek kode kelasnya, oh ternyata berbeda. Jadi sama-sama misalnya teknopreneur, di kelas saya kelas A, di kelas dia juga kelas A, tetapi kode kelasnya berbeda, kode mata kuliahnya berbeda. Sehingga menyebabkan kita tidak berada di dalam satu course atau dalam satu kelas yang sama. Nah, untuk itu di awal, mumpung masih di pertemuan pertama, saya minta Anda untuk mengecek kembali di ilmu masing-masing atau di e-learning ilmu yang digunakan di menu people ya, di kelas masing-masing ya, kelas A, B dan E kalau tidak salah. Di kelas masing-masing, di course masing-masing, dicek di menu people, ada tidak saya di situ sebagai teacher. Nah, jika tidak ada, mohon nanti
dilaporkan melalui Telegram, "Pak, saya tidak ada di saya tidak ada Bapak di kelas saya," gitu ya. Nah, nanti silahkan sambil melaporkan Anda cantumkan NIM-nya, nanti akan saya tambahkan secara manual. Saya, "Pak, saya tekno kelas A, tetapi di kelasnya tidak ada, Bapak sebagai teacher, NIM saya sekian," maka nanti akan saya tambahkan secara manual ke kelas A, dan seterusnya ya, kelas B, kelas E, demikian. Jadi, saya harapkan masalah ini bisa kita selesaikan di minggu-minggu awal, sehingga nanti materi yang akan saya sampaikan di minggu-minggu selanjutnya itu bisa bisa diakses dengan optimal oleh seluruh mahasiswa. Nah, mudah-mudahan ini menjadi menjadi solusi bagi kita semua untuk bisa eee, mengikuti perkuliahan ini dengan lancar, dengan optimal, dengan baik, begitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan presensi? Menurut saya presensi itu tetap mengikuti yang ada di, akun masing-masing, nanti akan saya buka, hari ini sudah saya buka. Jadi silahkan Anda bisa mengakses, presensi dari menu info KHS itu ya, atau dari My UMM aplikasi. Silahkan, saya buka kalau nggak salah sampai sekitar jam 2 nanti ya. Jadi Anda bisa, mulai melakukan presensi secara mandiri. Nah, nanti, saya akan, kalau saya cross check terlalu banyak ya, 100 orang gitu ya. Jadi saya akan, mungkin screenshot atau saya akan melihat dari rekaman peserta yang bergabung ya, kemudian nanti akan saya cross check. Ya. Jadi asas yang digunakan adalah asas kepercayaan gitu ya. Mudah-mudahan kalian juga, tidak, berlaku curang terhadap presensi tadi, karena juga nanti akan saya jelaskan bahwa presensi ini bukanlah satu-satunya indikator untuk, keberhasilan Anda mengikuti mata kuliah ini. Kenapa? Karena nanti kita juga bisa menggunakan pola, pembelajaran yang lain yang itu disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi kita pada saat melakukan, eee, proses pembelajaran. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti oleh seluruh peserta, dan saya berharap juga Anda, mengaktifkan sering berdiskusi begitu ya di di Telegram, grup kita. Sengaja memang saya gabungkan orangnya cukup banyak ya, berarti sekitar 150 mungkin ya, 150 sampai 160 orang. Supaya nanti, Anda juga bisa mendapatkan informasi-informasi yang sifatnya, penting dan, mungkin mendadak begitu ya dari saya, tapi, sebisa mungkin akan saya, informasikan jauh-jauh hari. Untuk hari ini, kita pengantar dulu, kemudian nanti, pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita bisa masuk, mudah-mudahan nanti, kalau kita memerlukan koordinasi pada kelas yang cukup besar, nanti kita bisa, menggunakan media yang lain. Kebetulan, hari ini saya bisa menggunakan, fasilitas webinar yang ada. Nah, itu, yang bisa saya sampaikan untuk, pengantar awal. Kemudian saya coba, eee, share screen dulu, mudah-mudahan nanti bisa semua melihat ya. Oke. Wah, ini partisipannya sudah cukup banyak ini ya, berarti kita totalnya memang sekitar 160 ya, karena yang, bergabung sudah sekitar itu. Baik, saya coba, presentasi dulu, nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi ya, terkait dengan, perkuliahan kita pada semester ini. Jadi, nah ini menarik sebenarnya karena ternyata di, waktu yang bersamaan di semester ini, saya juga diamanahi untuk mengajar mata kuliah, kewirausahaan berbasis teknologi ya. Jadi menurut saya ini, kebetulan yang sangat baik begitu ya. Maka di sini saya, memberikan dua dua jenis mata kuliah, 2 nama mata kuliah ya.
Yang pertama kewirausahaan berbasis teknologi, kemudian yang kedua adalah technopreneur. Untuk kewirausahaan berbasis teknologi saya mengajar di informatika. Nanti ini kenapa menarik untuk saya ceritakan karena ada kaitannya ya. Kedua nanti saya akan belajar di mengajar di elektro. Nah, jadi keterkaitannya nanti adalah kita akan bisa berkolaborasi. Jadi saya berharap nanti Anda punya kita punya satu momen gitu ya. Saya berharap di mana nanti di dalam momen itu baik itu mahasiswa informatika dan mahasiswa elektro kita bisa ketemu, kita bisa bertukar ide, kita bisa bertukar informasi dan ini sangat dibutuhkan saat ini. Nah, sesuai judul maka sebenarnya slide saya sedikit kok, nggak banyak hari ini ya. Cuman mungkin nanti kita akan banyak berdiskusi, banyak berbagi pendapat terkait dengan apa yang nanti akan kita capai dalam perkuliahan ini. Nah, jadi itu kemudian tadi sudah saya kenalkan, saya Galih Wasiwaksono MCS, sehari-hari di informatika, prodi informatika, saya juga sekretaris prodi ya, kebetulan diamanahi. Kalau Anda membutuhkan informasi direct ke saya bisa melalui Telegram ya, atau juga bisa melalui email. Insya Allah jika tidak ada hal-hal yang memberatkan nanti akan saya jawab. Atau juga Anda bisa follow Facebook saya, meskipun nanti di Facebook biasanya posting-posting keseharian ya. Nah, ini terkait dengan rencana perkuliahan nanti akan saya masukkan di dalam website. Jadi mohon maaf kalau nanti saya juga lupa mengganti judul ya, karena biasanya saya anggap sama ya, meskipun teknopreneur sebenarnya muatannya juga kurang lebih sama. Jadi kadang juga terbawa saya menyebutkan kewirausahaan berbasis teknologi gitu ya. Kadang terbawa juga saya menyebutkan teknopreneur. Jadi mohon dimaklumi kalau saya sempat menyebutkan kewirausahaan berbasis teknologi berarti maksudnya itu berarti juga adalah teknopreneur gitu. Jadi mudah-mudahan ini tidak mengganggu atau tidak mengurangi makna dari perkuliahan kita. Nah, apa saja capaian pembelajaran yang akan kita harapkan bisa dihasilkan pada mata kuliah ini? Ya. Jadi saya mencanangkan begitu ya, bahwa nanti dalam mata kuliah ini Anda punya 4 learning outcomes ya, atau capaian pembelajaran yang diharapkan bisa terpenuhi begitu ya. Nah, yang pertama saya berharap bahwa Anda sekalian memahami potensi-potensi gitu ya yang terdapat pada bidang profesi di bidang information technology. Jadi apa saja yang ada di bidang information technology and computing. Information technology and computing ini tentunya luas ya, tidak hanya untuk informatika saja, tetapi juga di dalamnya ada elektro, ada elektronika, ada sistem informasi, ada networking, ya komputer networking maksud saya, kemudian ada terkait dengan industri saat ini ya, yang banyak kan memang berevolusi menjadi pola-pola yang memanfaatkan information technology, sehingga uh, information technology sekali lagi tidak terbatas hanya pada prodi IT saja, tidak bisa dikotomi oleh prodi informatika saja. Dan computing tentunya bisa lebih sangat luas ya, apapun yang dikembangkan dengan menggunakan teknik komputer itu juga termasuk di dalamnya. Nah, apa yang ingin dikaji di sini? Yang ingin dikaji adalah profesi. Ya, ini ya. Jadi profesi di bidang IT tentunya atau di bidang TIK ya secara lebih luas tentunya tidak hanya terbatas pada misalkan menjadi programmer ya atau menjadi technical support. Ya, tidak hanya terbatas pada bidang ini saja, tetapi lebih luas daripada itu. Sebenarnya di PBB nanti mungkin kita bisa ulas di pertemuan berikutnya.
PBB sudah mengklasifikasi ada 2 jenis profesi ya yang ada di bidang TIK. Yang pertama disebut dengan ICT worker. Yang kedua dikenal dengan ICT enable worker. Apa maksud dari kedua jenis profesi atau klasifikasi profesi ini? Untuk ICT worker, ya, ini adalah mereka yang bekerja di bidang ICT, ya, yang memang memiliki spesifikasi atau skill yang didapatkan dari pendidikan formal atau pendidikan atau proses pelatihan ya, pelatihan formal, nggak harus pendidikan apa namanya yang kuliah maksud saya, tetapi misalnya ikut sertifikasi atau ikut workshop ya yang kemudian mendapatkan rekognisi itu juga termasuk pada ICT worker. Ya, bisa programmer ya, bisa data analis ya, bisa apa technical support, bisa database engineer, ya, network engineer, game developer dan lain sebagainya. Jadi ini cukup banyak di sini. Yang kedua adalah ICT enable worker. Nah, ICT enable worker ini mereka yang bekerja ya di sektor-sektor formal yang tidak secara langsung menggunakan atau tidak diharuskan memiliki skill atau kualifikasi di bidang IT ya. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya adalah mereka yang apa? Yang dalam pekerjaannya itu menggunakan misalnya komputer ya. Jadi misalkan ada alumni dari prodi agama Islam ya, misalnya dari Fakultas Agama Islam, kemudian dia bekerja di satu bidang, kemudian misalnya dia menjadi HRD begitu ya, dari FAI kemudian menjadi HRD ini contohnya ya. Kemudian dia dalam pekerjaannya menggunakan perangkat komputer beserta software yang terkait. Misalnya dia menggunakan eh, Office atau dia menggunakan Excel atau bahkan dia menggunakan Adobe Photoshop ya dan lain sebagainya dalam pekerjaannya. Maka dia termasuk pada kategori ICT enable worker sebenarnya. Mereka yang tanpa spesifikasi khusus itu kemudian bekerja dengan menggunakan perangkat-perangkat atau menggunakan teknologi ICT gitu ya. Nah, bagaimana kemudian prospek ke depan? Ya tentunya sangat berbeda lah bagi kalian yang sudah ada di dalam lingkup bidang ICT, maka Anda punya punya kesempatan yang lebih besar untuk bekerja di bidang ICT worker, begitu ya. Sedangkan bagi yang di luar dari elektro dan informatika, tentunya mereka ada di bidang ICT enable worker. Sehingga sangat disayangkan kalau kemudian ketika Anda lulus, Anda bersaing di bidang ICT enable worker. Kenapa disayangkan? Karena tentunya persaingannya cukup besar kan ya, cukup banyak orang yang saat ini prodi mana yang tidak dibekali dengan kemampuan menggunakan komputer gitu. At least Office, Microsoft Office. Hampir semua prodi, hampir semua alumni lulusan dari perguruan tinggi itu sudah memiliki kemampuan dasar menggunakan komputer dan internet. Gitu. Sehingga ketika Anda bersaing di bidang itu, maka saingan Anda misalnya sangat banyak. Gitu. Ditambah lagi mereka memiliki kemampuan-kemampuan lain yang juga sesuai dengan spesifikasinya. Gitu. Misalkan lulusan dari psikologi ya yang menjadi HRD dan dia dibekali dengan kemampuan komputer, tentunya dia juga punya kemampuan menjadi HRD misalnya begitu. Lulusan dari akuntansi yang dia misalnya mendaftar menjadi akuntan atau dia mendaftar menjadi teller di sebuah bank, itu berarti dia memiliki kemampuan untuk kemampuan dasar di bidang akuntansi dan juga kemampuan di bidang komputer. Sedangkan saat ini dengan kondisi seperti ini yang banyak dibutuhkan justru adalah
bidang pekerjaan ya di ICT worker. Mengapa? Karena hampir seluruh bidang usaha ini terdampak dengan COVID misalnya ya, ataupun tidak ada COVID juga misalkan ya, semua industri itu kemudian bergeser dari pola manufacturing di 3.0 menjadi Internet of Things di eh, 4.0 ya, di revolusi industri 4.0. Kemudian yang berbeda, yang lain lagi adalah tuntutan bahwa saat ini yang diperlukan adalah data driven, bukan hanya sekedar hasil dari reporting yang sifatnya parsial, tetapi segala sesuatu di dalam bidang usaha saat ini bersumber pada data yang aktual dan faktual. Sehingga ICT worker itu benar-benar sangat dibutuhkan di semua bidang. Nah, ini kan agak merugikan ya, karena saat ini dibutuhkan sarjana-sarjana bidang ICT ya, elektroinformatika dan seterusnya ya sebagai ICT worker, sedangkan Anda berjibaku, saya menggunakan istilahnya, saya berjibaku di dalam bidang-bidang yang ICT enable worker, yang itu jumlahnya sedikit dan juga lama-kelamaan akan tergantikan. Sekarang fungsi teller, fungsi customer service sudah hampir dipastikan tergantikan. Ya, tergantikan dengan apa? Tergantikan dengan robot ya. At least yang ada sekarang misalkan bisa menggunakan chatbot. Ya, kalau Anda beli eh, di marketplace itu kan ketika menjawab pertama kali umumnya adalah robot ya. Jadi ketika Anda chatting yang menjawab pertama kali adalah robot. Ketika sudah masuk ke ranah yang lebih spesifik, maka baru dilemparkan kepada customer service, misalnya seperti itu. Dan yang lain-lain ya, customer service juga bisa dispesifikasikan melalui alur. Misalnya Anda tidak perlu lagi membutuhkan customer service ketika Anda ingin mengaktifkan internet banking atau mobile banking di dalam aplikasi Anda, karena mereka sudah membuat prosedur yang baku yang itu lebih mudah dibandingkan kita kepada customer service. Kehilangan atau lupa PIN misalnya, lupa password misalnya, itu sudah bisa dilakukan sendiri tanpa melalui customer service. Terakhir kalau kita lihat di restoran cepat saji juga mulai mengurangi pelayannya ya, waitersnya mulai dikurangi. Kalau Anda coba lihat di McD misalkan, maka mereka sudah menyediakan layanan-layanan mandiri ya, swalayan ya istilahnya kalau layanan mandiri, yang itu dengan adanya cashless sekarang menjadi sangat mudah ya. Jadi ke depan mungkin di restoran cepat saji yang ada hanya kokinya saja ya, kokinya saja. Pelayannya sudah nggak ada. Ditambah lagi pandemi saat ini tambah lagi. Bisa saja sampai mengurangi 50% layanan waiters di sana karena semua bisa dilakukan secara mandiri dan itu lebih aman ya, dibandingkan menggunakan jasa pelayan tadi. Nah, ini menarik di bagian yang pertama ini ya, bagaimana kemudian Anda bisa mengambil peran di situ ya, sehingga nanti bisa lebih lebih potensi yang Anda miliki itu lebih bisa dioptimalkan begitu ya. Nah, ini gambaran pertama yang akan nanti kita akan bahas ya. Jadi kemampuan Anda untuk memahami tentang profesi di bidang IT itu menjadi sangat sangat penting. Yang kedua, karena kita sudah berada di era industri 4.0, di mana di era itu muncul salah satu muncul salah satu fenomena ya, di mana kemudian marak pengembangan bisnis
yang didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan dasar ya oleh manusia, tetapi dengan mudah bisa eskalasi ya. Karena saat ini informasi dan lain sebagainya itu sangat sangat gampang. Nah, itulah kemudian dinamakan dengan startup. Jadi kenapa kemudian ini menjadi sangat booming? Anda pasti mendengar istilah ini di mana-mana. Karena kita ada di era di mana informasi itu menjadi sangat mudah untuk didistribusikan, sehingga perusahaan kecil, sebenarnya kan startup ini kalau dulu ya, dulu ini kan bisa saja dia hanya UMKM gitu ya, UMKM. Tapi dengan adanya teknologi, jadi kan supportingnya ini adalah ada teknologi, kemudian ada metode, kemudian ada finance. Ya. Karena supporting tadi ini, 3 hal ini ya, maka kemudian UMKM ini secara eh, secara sengaja ya, maksudnya berdasarkan rencana itu kemudian berkembang. Wah, ini kemudian dan saat ini digandrungi gitu ya. Jadi kalau saya tanya ke berbagai mahasiswa saat ini, kamu kalau lulus mau kerja di bidang apa? Saya mau bikin startup, Pak. Gitu. Nah, kan menarik untuk menarik bagi para mahasiswa ya. Coba dulu ya. Kamu lulus menjadi apa? Saya mau bikin UMKM, Pak. Wow, tidak tidak keren ya. Meskipun secara konteks kurang lebih sama. Jadi istilah startup ini kemudian menjadi topik yang trending begitu dan kita akan mempelajari di mata kuliah ini apa saja ya fasenya akan kita bahas di mata kuliah ini. Jadi Anda tahu fase-fase pengembangan startup. Apa salah satu acuan atau kiblat dalam pengembangan startup? Apa namanya metodenya? Ada yang dikenal dengan nama satu sini aja, Learn Startup. Nah, Learn Startup ini ditemukan atau mungkin dicetuskan oleh namanya Eric Ries ya. Nah, Eric Ries ini adalah salah seorang penggiat startup yang kemudian dia menuliskan bukunya namanya The Learn Startup, salah satu buku yang nanti juga menjadi rujukan kita dalam mata kuliah ini. Nah, di dalam buku tersebut Eric Ries eh, menyusun fase-fase pengembangan startup. Ya, ada 3 fase kurang lebih yang nanti itu akan kita dalami. Ya, mudah-mudahan nanti saya bisa menjelaskan dengan lengkap ya terkait dengan fase-fase pengembangan startup mengacu pada metode atau siklus Learn Startup yang dikembangkan oleh Eric Ries. Nah, tidak hanya sampai di situ, di learning outcomes yang ketiga, saya mengharapkan Anda juga ikut menerapkan fase tersebut, gitu ya. Jadi Anda ikut menerapkan fase-fase tersebut. Kalau mungkin ketika Anda mengikuti seminar-seminar kewirausahaan di zaman dulu ya, istilahnya zaman dulu, ada istilah ATM dulu itu ya. Nah, amati, tiru, modifikasi. Nah, eh, sebenarnya juga tidak sama seperti itu ya, tetapi paling tidak Anda pernah mengimplementasikan ya fase-fase yang dikembangkan oleh Eric Ries di dalam Learn Startup-nya sehingga Anda punya pengalaman. Mungkin Anda tidak menjadi CEO atau tidak menjadi founder ya di di masa mendatang. Tapi harapan saya Anda nanti bisa mengembangkan startup yang mungkin sampai unicorn, dekakorn dan seterusnya. Tetapi paling tidak di dalam mata kuliah ini Anda mengalami atau merasakan bagaimana proses-proses pengembangan startup tersebut, bagaimana tantangannya dan kesulitannya sehingga ketika Anda bekerja di startup pun Anda sudah punya pengalaman terkait dengan aktivitas itu.
Nah, ini harapan saya sehingga 3 fase di dalam, Learn Startup itu harus Anda terapkan di dalam, perkuliahan ini. Sehingga output dan outcome yang nanti akan didapatkan itu sejalan. Anda bisa memahami, metodologi di dalam, pengembangan startup dan Anda pernah paling tidak, menyusun dan menjalankan, rintisan usaha ya, rintisan usaha yang nantinya bisa memberikan pengalaman secara langsung kepada Anda. Nah, di bagian akhir tentunya supaya bisa terukur, maka saya meminta juga Anda untuk bisa, eee, melaporkan ya, hasil pengembangan, bisnis startup Anda. Nah, laporan ini nanti bisa sifatnya kuantitatif, data-data kuantitatif yang Anda dapatkan, juga bisa data-data kualitatif. Nah, ini nanti akan saya susun format laporannya dan seterusnya. Sehingga ya saya sampaikan di awal, di dalam mata kuliah ini ada tugas ya, saya menyebutnya mungkin tugas besar, ada tugas besar yang Anda lakukan secara berkelompok ya, mungkin, 4 sampai 5 orang maksimal ya. Ya, 4 sampai 5 orang untuk bisa menerapkan, ya dari merancang, kemudian membuat, sampai dengan, mengimplementasikan ya untuk startup yang startup yang akan kalian, bangun atau kembangkan. Begitu ya. Jadi antara 4 sampai 5 orang ini merancang dan menjalankan rintisan usaha dan nantinya ini akan saya nilai sebagai, nilai akhir dari mata kuliah ini. Ya. Kemudian bagaimana metode, kuliah kita? Nah, metode kuliah kita ini yang pertama adalah nanti kita akan tatap muka, eee, ya seperti yang hari ini kita lakukan ya, virtual meeting, tujuannya ya untuk kita saling, berinteraksi secara langsung ya. Tetapi nanti porsinya mungkin ya tidak sebanyak 14 kali pertemuan seperti yang, selama ini ketika tatap muka di kelas dilakukan. Kenapa? Karena nanti, Anda juga akan saya berikan, porsi untuk bisa, berkegiatan secara mandiri, nanti akan saya bahas ya, berkegiatan secara mandiri. Kemudian yang kedua juga, nantinya karena mengumpulkan ini sudah berapa yang gabung ya? Saya cek dulu. Wah, sudah 139 partisipan ditambah panelisnya tadi sekitar 21, 22 ya, berarti ya sekitar 150, 150 lebih. Maka, eee, mungkin juga proses atau metode ini ya tidak efektif karena nanti akan materi yang saya sampaikan, entah Anda di tempat Anda itu internetnya baik, jaringannya, atau, ada gangguan dan lain sebagainya kan tidak bisa kita, hindari ya, sehingga nantinya itu, saya akan merekam juga beberapa materi penjelasan seperti yang saya lakukan hari ini. Nah, rekamannya nanti akan saya bagikan melalui, Elmu. Jadi Anda bisa mengakses rekaman tersebut melalui Elmu, sehingga Anda tetap bisa mendengarkan penjelasan dari saya, meskipun tidak secara langsung atau mungkin dikenal dengan istilah, asinkronus ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjembatani masalah-masalah yang terjadi karena, keterbatasan akses internet atau jaringan di tempat Anda, ketika saat ini berada. Dan itu juga tetap bisa melakukan presensi. Jadi nanti presensinya akan saya buka, mungkin durasinya lebih panjang supaya memberikan waktu Anda, dalam melakukan presensi. Nanti kita sepakati, misalnya di hari Sabtu jam, 1, 2 misalnya ya, maka atau jam 3, 4, maka nanti semua mahasiswa, semua peserta, teknopreneur kelas A, B, dan E ini bisa melakukan presensi di jam tersebut. Saya sampaikan tadi bahwa presensi bukan satu-satunya indikator yang saya gunakan, tetapi, tetap harus melakukan atau mengikuti prosedur administrasi yang ditetapkan oleh universitas. Metode yang berikutnya adalah workshop. Jadi
Di dalam kegiatan workshop ini tentunya Anda akan, berdiskusi ya. Jadi kan Anda sudah membentuk kelompok tadi ya. Kelompoknya tadi 4 sampai 5 orang. Nah, itu Anda bisa melakukan workshop. Workshopnya tentunya ini sangat sangat, dibutuhkan ya, karena nanti Anda akan merumuskan eee, misalnya ada visi perusahaan, nah ini ya, ada visi usaha, maka nanti dalam workshop Anda merumuskan visi usaha. Kemudian ada, produk, kalau dalam startup itu dikenal dengan, eee, MVP ya, minimum viable product. Jadi, eee, kalau misalnya di dalam learn startup itu ada fase untuk membuat produk dan segera secepat mungkin ditawarkan untuk bisa dianalisis hasilnya, apakah diterima oleh pasar atau tidak. Nah, itu ada di dalam kegiatan workshop, gitu ya. Kemudian dan lain sebagainya. Jadi Anda akan banyak melakukan aktivitas-aktivitas mandiri bersama teman-teman kelompok. Ya nggak apa lah dalam, rangka belajar ini Anda memproklamasikan diri sebagai CEO. Misalnya Anda punya bisnis A, kemudian saya ingin menjadi CEO di dalam bisnis saya ini. Silahkan saja, siapa tahu itu bisa meningkatkan, apa, eee, passion di mata kuliah ini ya, meningkatkan passion dalam mengikuti perkuliahan ini. Saya mau menjadi CTO, ya boleh-boleh saja. Silahkan, nggak ada yang melarang. Atau menggunakan istilah yang sederhana, ketua, bendahara, sekretaris, boleh-boleh saja. Nah ini, tentunya menjadi, kebebasan bagi Anda. Nah, ada juga workshop yang itu dilakukan secara mandiri. Nah, jadi saya menyebutnya workshop mandiri ini untuk individu ya, di masing-masing, kelompok. Gimana itu maksudnya? Jadi begini, Anda kan ketika, bergabung di satu kelompok untuk menyusun, produk, usaha yang atau jasa yang akan Anda pasarkan, Anda kan kemudian memegang peran dan fungsi yang sudah ditentukan ya. Misalkan ada yang menjadi, anggaplah ketua, ada yang menjadi bendahara, ada yang menjadi, eee, marketing misalnya gitu ya, atau ada yang diberikan amanah untuk menjadi, technical support atau, chief technology officer misalnya gitu. Nah, maka di posisi itu Anda membutuhkan, eee, kemampuan lain ya, selain kemampuan yang dimiliki atau yang didapatkan di dalam perkuliahan, gitu ya. Jadi misalnya untuk bagaimana sih menjadi, CEO yang baik, yang, mampu mengatasi masalah, bagaimana CTO yang, eee eee, mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan seterusnya, itu kan dibutuhkan. Dan itu tidak mungkin dipelajari secara kurikuler di dalam mata kuliah ini karena terbatas waktu kita ya. Maka Anda bisa mengikuti kegiatan-kegiatan workshop, pelatihan dan lain sebagainya yang baik itu yang gratis maupun yang berbayar ya, silahkan saja. Nah, ketika Anda mengikuti aktivitas tersebut, maka saya bisa memberikan ekuivalensi. Jadi saya bisa memberikan nilai tambah untuk aktivitas yang Anda lakukan tersebut. Jadi saya, mengapresiasi itu sehingga nanti untuk aktivitas workshop mandiri saya akan tambahkan, nilai di situ ya. Jadi ada nilai plus bagi mereka yang memang berkomitmen meningkatkan, kapasitas dirinya untuk bisa membangun atau membentuk tim yang bagus. Nah, inilah yang nanti akan membedakan nilai antar satu orang dengan yang lain di dalam satu kelompok startup atau rintisan usaha tersebut. Jadi dalam satu kelompok mungkin bisa saja ada yang mendapatkan A, ada yang B plus, ada yang B, dan seterusnya. Pertama didasarkan pada nilai dasar kelompok tersebut dari hasil, workshop kelompok, dari hasil laporan perkembangan startupnya dan lain sebagainya. Yang kedua dari, keaktifan keaktifan mereka mengikuti workshop-workshop yang diselenggarakan di luar, ya. Sehingga ini tetap menjadi nilai mandiri dari setiap, peserta mata kuliah ini. Nah, yang ketiga, metode yang akan kita gunakan adalah akan ada pameran. Nah, sayangnya, ini yang sangat disayangkan. Sayangnya di masa pandemi kita tidak bisa berkumpul ya, membuat expo yang mengumpulkan orang banyak. Jadi kalau ini sebenarnya tidak pandemi, saya punya mahasiswa di, mata kuliah kewirausahaan berbasis teknologi itu sekitar,
anggaplah 50 per kelas ya. Saya mengajar atau mengampu 4 kelas, berarti sudah 200 mahasiswa ditambah dosen lain yang tim mengajar dengan saya itu ada 3 kelas. Berarti sudah hampir 350 ya, kurang lebih 350 orang. Kemudian Anda sekitar 150. Nah, itu kan jumlah yang tidak sedikit ketika kita mengadakan pameran. Kita bisa buat pameran di dom misalnya ya, dengan jumlah peserta yang sebanyak itu. Nah, tapi kan tidak mungkin. Nah, maka saya sedang menggodok dengan tim di nanti Anda juga pastinya akan diikut sertakan karena pengampunya adalah saya. Kita akan mencoba membuat pameran virtual di sini. Jadi expo secara virtual di mana nanti yang akan kita pamerkan adalah produk-produk hasil pengembangan bisnis rintisan usaha yang Anda bangun di dalam mata kuliah ini. Nah, kemudian nanti juga akan ada gelar ide. Apa yang dimaksud gelar ide ini? Jadi kan pada saat Anda punya ide, tidak semua ide itu bisa kita setujui ya. Jadi nanti di dalam sini kita akan melakukan seleksi, ya filtering terhadap ide-ide yang Anda tawarkan di dalam mata kuliah ini, dalam bisnis yang akan Anda bangun. Nah, itu nanti bentuknya berupa Anda merekam presentasi gitu ya. Ide apa yang akan kalian buat, kemudian kalian upload nanti di salah satu media, kemudian nanti kita akan seleksi dari situ. Nah, ini kira-kira gambaran metode perkuliahan yang nanti akan kita gunakan ya dalam mata kuliah ini. Mudah-mudahan ini benar-benar bisa kita realisasikan, apalagi yang gelar produk virtual ini termasuk yang belum ada mungkin ya saya cari di internet sudah ada tentunya ya, tetapi di dalam proses di kampus kita mungkin ini pertama kali dan kita coba inisiasi. Mudah-mudahan ini sukses. Saya juga minta dukungan dari seluruh mahasiswa peserta supaya hal ini bisa kita realisasikan. Oke. Kemudian, nah ini bidang-bidang usaha atau jenis-jenis usaha yang bisa Anda usulkan di dalam perkuliahan, tugas perkuliahan ini ya nantinya ya. Apa saja? Saya coba klasifikasi menjadi 2. Yang pertama adalah produk, yang kedua adalah jasa. Untuk produk, maka saya mencoba menyempitkan ya, ini bukan dalam ranah ingin membatasi kreativitas, bukan sebenarnya, tetapi saya ingin agar kita punya kekhasan. Karena pasti semua prodi saya rasa ada mata kuliah kewirausahaan ya. Nah, misalkan di mesin ada kewirausahaan, di ekonomi apalagi. Nah, maka karena kita bergerak di bidang teknologi, ya, teknologi informasi dan komputer, maka saya ingin Anda punya kekhasan di bidang itu. Maka saya inginkan produk dan jasanya ya spesifik di bidang teknologi, teknologi informasi dan komputer. Meskipun juga tidak mencakup yang saya tuliskan di sini ya, hanya 3 ini. Tapi saya ingin itu jadi kekhasan. Jadi yang pertama misalkan adalah perangkat lunak. Ya. Perangkat lunak ini apa? Macam-macam. Bisa yang sifatnya Anda menjual produk. Misalnya di tahun kemarin saya punya mahasiswa yang mereka membuat sistem kasir. Ya, mereka membuat sistem kasir. Nah, sistem kasir ini itu ditujukan untuk coffee shop gitu ya, atau kedai kopi yang ada di Malang. Nah, ini kan sekarang sangat banyak ya. Nah, nanti kita akan cerita banyak terkait dengan produk-produk apa saja yang bisa kita tawarkan ya. Nah, ini termasuk produk perangkat lunak. Atau bisa juga terkait dengan perangkat lunak ini Anda sifatnya kayak software house gitu ya. Jadi ada yang pesan, misalnya saya mau dibuatkan sistem presensi untuk kantor misalnya gitu ya. Pesan kemudian Anda buat, kemudian Anda install gitu ya. Nah, ini kan software house seperti itu ya. Buat, pesan, dibuat, kemudian diinstal. Atau yang lain misalnya Anda menjadi bisa juga menjadi broker ya.
Jadi misalnya Anda mengumpulkan beberapa software host, Anda punya list softwarenya, kemudian Anda tawarkan ke klien-klien yang membutuhkan. Ini sangat dimungkinkan untuk dalam konteks perangkat lunak, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pada bidang Internet of Things, atau mungkin karena di bidang elektro juga ada yang terkait dengan hardware, gitu ya. Maka sangat memungkinkan kalau Anda juga bisa mengembangkan di bidang hardware ya. Apakah ada contoh banyak? Salah satunya yang saya cantumkan di sini. Nah, sini Anda bisa melihat ada mini board ini ya, yang diproduksi oleh Rainboard. Salah satu nama produknya adalah Rain City ini. Jadi ini saya menemukan langsung ketika saya mengikuti pameran kebetulan ini di Bandung ya. Jadi Rainboard ini atau Rain City ya produknya ini adalah startup yang mereka memang memproduksi board seperti ini. Ya, fungsinya mungkin kurang lebih sama seperti Arduino, sama seperti Raspberry dan seterusnya itu, yang mereka produksi sendiri, mereka buat SDK-nya sendiri, mereka jual dan sudah didanai oleh pemerintah dan didanai oleh kementerian melalui namanya CPPBT, Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi. Ya, mereka didanai cukup banyak ya untuk di dalam cukup besar maksud saya untuk dalam produk ini. Kemudian mereka sudah mulai memasarkan produknya cukup banyak juga, bisa kalian cari di internet. Tapi websitenya saya kunjungi sepertinya sedang bermasalah gitu ya. Saya tidak tahu kenapa, tapi kalau Anda cari informasinya di Instagram, di Tokopedia cukup banyak. Harganya cukup murah. Dulu kalau tidak salah ini sekitar 60.000, beli 2 100.000, mereka jual seperti itu. Jadi ini dibandingkan seperti apa Arduino itu termasuk yang cukup murah. Nah, ini tentunya bisa Anda contoh ya, meskipun juga tidak sesederhana mencontoh produk-produk yang tadi saya sebutkan perangkat lunak ya. Karena perangkat keras tentunya ada modal dan lain sebagainya yang harus Anda Anda tentukan. Siapa tahu Anda kemudian mendapatkan investor ya, investor yang kemudian bisa mendukung rencana bisnis yang sudah Anda canangkan. Saya rasa di teknik elektro, apalagi di LSO itu ya sudah ada modal yang cukup ya. Maksud saya modal hardware yang cukup yang bisa dioptimalkan untuk menunjang proses-proses pengembangan usaha di bidang ini. Jadi saya rasa tidak akan ada kendala untuk itu. Nah, yang berikutnya adalah misalnya produk game. Produk game ini ada ini yang saya sudah coba, Anda bisa cari juga di internet, ada Touchstone Games, ini asli startup Indonesia. Ya, kalau saya lihat di webnya kurang lebih yang mendownload game-game dari Touchstone ini sudah hampir 2 juta. Tetapi memang bisnis game ini agak berbeda ya dibandingkan yang lain karena kalau saya kemarin sempat tanya dengan para penggiat game itu, tantangannya adalah pada game-game yang premium. Game-game premium itu umumnya sulit untuk berkembang karena karakteristik pengguna di Indonesia itu memang banyak ya, bisa jutaan, ratusan juta yang menggunakan, tetapi mereka harus mampu untuk melakukan monetisasi terhadap layanan lain dari game ini. Tidak bisa kemudian game itu berbayar dan seterusnya ketika ditawarkan kepada khalayak. Nah, ini mungkin bisa Anda lihat di dalam websitenya bagaimana karakteristik game ini dan seperti apa nanti game itu ketika digunakan. Itu tiga kategori produk yang mungkin bisa Anda contoh, meskipun ada yang di bidang lain ya, misalnya ada di
produk misalnya yang terkait dengan jaringan komputer ya, dengan networking itu bisa saja juga Anda apa namanya produknya yang bisa Anda eh, jual misalnya seperti itu. Nah, saya mencoba membatasi bahwa produk-produk yang ditawarkan juga ini tidak bisa atau saya batasi produk yang diproduksi sendiri dan bukan di bidang teknologi informasi. Nah, ini ya. Kenapa? Karena nanti eh, ada banyak pertimbangan. Contohnya gimana? Contohnya misalkan ada mahasiswa yang menghubungi saya, Pak, saya ini bisa bikin kue misalnya gitu. Saya bisa bikin kue enak, kue saya enak misalnya gitu ya dan seterusnya. Gimana kalau kue ini saya jual melalui website gitu. Ini kan pakai teknologi ya. Kemudian nanti ada pembelinya dan seterusnya. Maka ini tidak kita izinkan. Kenapa? Karena produk yang dihasilkan sebenarnya bukan berbasis pada teknologi informasi, meskipun Anda menjualkannya melalui website. Atau yang lain, Pak, saya punya kemampuan untuk mendesain. Kemudian saya mau buat kaos, begitu ya, saya sablon, kemudian saya jual melalui website. Wah, ini sudah sangat profesional ya. Tetapi juga tidak bisa. Kenapa? Karena juga fokus produksinya bukan pada bidang teknologi informasi. Berbeda hal kalau Anda membuatkan marketplace. Jadi ada misalnya lapak kue gitu ya. Anda bikin, sorry, Anda misalnya membuat lapak untuk para penjual kue. Anda menyediakan marketplace-nya, ya, ada kue, ada cemilan dan lain sebagainya. Yang kemudian ini bisa menjangkau ke customer yang diharapkan secara langsung, misalnya gitu ya. Maka ini boleh-boleh saja. Jadi Anda membangun marketplace, ya, yang itu spesifik, misalnya ya untuk UMKM, untuk pengusaha kecil, pengusaha mikro, itu boleh-boleh saja. Apa yang dijual silahkan. Bagaimana standarisasi yang dijual Anda atur. Tetapi kalau Anda memproduksi sendiri, kuenya, kemudian aksesoris yang dijual, itu kita batasi. Ya, tidak kita, karena nanti prosesnya sangat panjang. Anda memproduksi, Anda melakukan penjaminan kualitas terhadap produksinya, kemudian Anda pasarkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Prosesnya sangat sangat panjang. Tidak akan cukup di dalam sesi mata kuliah kita. Sehingga ini kita batasi. Jadi mohon sekali lagi diingatkan kepada teman-teman yang lain, kita fokus pada bagaimana kita memanfaatkan teknologi informasi atau produk teknologi informasi yang akan dipasarkan. Kalau dia membangun marketplace masih akan kita pertimbangkan. Dengan catatan tentunya marketplace tersedia banyak pilihan ya, tidak hanya satu supplier, ada banyak supplier di situ. Kalau satu supplier berarti ya kembali lagi itu bisa saja ya dicurigai itu bersumber dari satu produsen dan produsennya bisa saja ya Anda sendiri gitu. Cuman Anda kemas dalam bentuk marketplace. Oke. Jadi bisa dipahami untuk yang jasa. Selanjutnya yang produk. Selanjutnya yang jasa ini juga menarik. Ya, Anda bisa menyediakan jasa layanan teknologi misalkan ya. Contohnya kalau Anda tadi menawarkan software yang kemudian itu digunakan oleh klien ya, tanpa dia harus membeli server, membeli storage dan lain sebagainya, maka itu termasuk pada software as a service. Ya, SaaS ini ya. Ini bisa dijual kan? Nah, misalnya ini sifatnya subscribe. Ketika mau menggunakan aplikasi ini, maka saya harus berlangganan dulu. Saya harus beli setiap bulan, setiap tahun. Seperti Zoom ini ya. Zoom ini kan saya tidak perlu punya servernya gitu ya. Saya nggak perlu bayar listriknya gitu ya. Dan seterusnya. Tapi saya bisa menggunakan layanan. Gimana cara untuk menggunakan layanan yang premium? Maka saya harus berlangganan. Saya harus subscribe. Berapa misalnya Zoom ini untuk yang paket meeting yang 100 orang misalnya 14,4 dolar ya misalnya ya, 14,4 dolar atau 14,5 dolar lah. Nah, sedangkan untuk paket yang webinar seperti ini, wah ini lebih mahal lagi. Nah itu contoh SaaS. Yang berikutnya ada IaaS ini ya, Infrastructure as a Service. Mana ini? Nah, jadi infrastructure as a service ini berarti Anda menyediakan
infrastrukturnya. Misalnya ada servernya ya, dedicated begitu, kemudian silakan dipakai, diinstal dan lain sebagainya, nanti setahun bayar berapa. Itu infrastruktur as a service. Kemudian yang ketiga ada PaaS, platform as a service. Anda siapkan di situ ada misalnya untuk web, ya ada apa saja untuk mobile dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa seperti itu. Nah, saya memberikan insight kepada Anda, bisa saja juga bentuknya Anda memberi layanan yang itu sebenarnya melakukan penambahan nilai ya. Misalkan Anda beli VPS satu di sini aja ya, sudah penuh layarnya. Anda beli VPS, Virtual Private Server, harganya misalkan 4 juta. Kapasitasnya misalnya ini 1 giga lah, 1 gigabyte anggaplah ya. Jadi Anda punya space komputer di cloud 1 giga, 4 juta per tahun. 1 giga ini kalau misalnya kita buat web itu, mungkin web itu kan kecil-kecil ya, apalagi cuma untuk TA, mahasiswa akhir itu mungkin web itu isinya hanya sekitar anggaplah 100 mega. 100 megabyte. Karena buat hosting tugas akhirnya saja, bikin sistem presensi dan lain sebagainya itu butuhnya mungkin 100 mega. Berarti kalau 1 giga kan kita punya ada 10 ya. Berarti ada 10 web yang bisa di hosting di sini. Ini 1 sampai ke 10. 100 mega. Misalnya gitu ya. Nah, kalau Anda tadi beli 4 juta, misalnya 100 mega ini per bulan Anda jual berapa? 200.000 aja. Ya, 200.000 per bulan. Kalau 10 dikalikan saja, 10 per bulan, kali dan seterusnya. Nah, karena dia per bulan mungkin mahasiswanya cuma butuh sekitar, mahasiswa yang TA tadi ya, butuh hanya sekitar 2 bulan ya. Karena untuk pas ujian sama waktu pengembangan. Sisanya kosong lagi ya, kayak kos-kosan atau apa namanya, ya kos-kosan ya. Kalau kos-kosannya bulanan berarti sebenarnya di setiap bulan bisa digantikan oleh orang lain. Nah, ini bisa Anda lakukan di dalam layanan teknologi. Nah, itu mungkin Anda bisa lihat-lihat contohnya ada jadi startup yang bergerak di bidang ini adalah startup, misalnya ini Domainisia. Domainisia ini di Jogja. Saya kebetulan pernah lewat di depan kantornya, cukup besar dan saya juga pengguna layanan dari Domainisia. Ada lagi yang lain di Jogja, ada Niaga Hostel. Jadi ada banyak sekali contoh eh, layanan teknologi yang bisa Anda kembangkan. Yang berikutnya adalah layanan digital. Ini saya hapus dulu ya. Layar saya sudah penuh. Ada lagi yang lain berupa layanan digital. Apa itu? Ya terkait dengan bentuk-bentuk digitalisasi saat ini yang eh, marak dibutuhkan di tengah masyarakat, macam-macam dari yang digital printing gitu ya, desain, ya kemudian apa namanya jasa marketing, ya, kemudian company branding, wah ada sekarang itu ya. Jadi jasa branding. Mungkin kalau yang cowok-cowok atau yang cewek-cewek mau di branding, misalnya terlihat cool begitu ya di dalam setiap postingan, terlihat kalem, itu bisa juga membuat jasa branding ini. Ada dulu yang buat jasa surprise, tapi kayaknya gagal gitu ya. Sekarang sudah nggak bisa lagi surprise karena sudah nggak ketemu dengan temannya. Surprise di Zoom ya nggak surprise jadinya karena sudah tahu. Apalagi yang lain, webinar. Sekarang banyak sekali webinar yang dibangun atau dibuat ya. Semua bikin webinar. Nah, Anda bisa jadi jasa penyedia webinar, ya kan? Jadi ini bisa sangat sangat mungkin Anda bikin dari yang pendaftaran, kemudian sertifikat, pasca webinar dan lain sebagainya. Itu sangat memungkinkan untuk dilakukan. Saya lanjutkan penilaian. Nah, bagaimana penilaiannya? Kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kita nggak ada UTS, saya sebutkan di awal saja, biar tidak bertanya-tanya. Jadi nggak ada UTS. Apa pengganti UTS-nya? Video ide produk tadi.
Jadi kalau ide produknya ditolak terus ya nggak ada nilai UTS-nya ya. Jadi kalian harus memang benar-benar memikirkan produk yang bisa di scale up gitu ya. Kemudian juga potensial pasarnya ada, segmennya jelas. Kemudian juga bukan produk yang tadi kita kecualikan ya, yang membuat kue sendiri, tahu topping mercon atau mercon topping tahu itu tidak dimungkinkan, tidak bisa dibuat. Kaos juga demikian ya, yang merchandise ya, apa, buket makanan ringan itu sebisa mungkin dihindari supaya Anda bisa benar-benar mendapatkan produk yang berbasis teknologi. Anda harus sering nonton YouTube yang apa, yang menawarkan produk-produk teknologi yang eee, unik yang itu bisa diimplementasikan ya, sehingga itu jadi kekhasan buat Anda sendiri. Kemudian tugas, tugas tadi saya sebutkan ada berupa laporan workshop, jadi ketika Anda dulu biasanya ini sih saya minta setiap kelompok punya base camp ya, entah di kos-kosan, entah kalian cari coworking space gitu yang jelas ada base camp-nya. Jadi kita belajar eee, untuk memang benar-benar serius dalam pengembangan startup. Nah, karena sekarang pandemi ya mungkin base camp-nya di rumah masing-masing begitu ya, tetapi tetap ada rapat-rapat rutin yang Anda kerjakan di setiap kesempatan ya, karena nanti ini akan dilaporkan. Kemudian juga ada laporan yang tadi yang mandiri, Anda kegiatan mandiri, misalnya Anda ikut seminar, webinar, dan lain sebagainya, ini nanti akan di-upload di dalam Elmo. Buktinya berupa sertifikat atau apa, piagam ya, yang penting membuktikan itu nanti akan di-upload. Kemudian yang terakhir nanti juga akan ada laporan akhir dari startup. Hasil jadi yang dinilai kan kesuksesan ya, sukses atau gagal. Nah, paling gampang sukses atau gagal itu kan secara kuantitatif ya. Misalnya dari apa? Dari keuntungan, untung atau tidak. Ya, bisnis yang Anda jalankan. Untung dan rugi itu relatif ya, tergantung bagaimana Anda bisa menceritakan. Misalnya rugi karena memang dalam prediksi, dalam analisis Anda memang belum untung di bulan tersebut, maka itu bisa diterima ya, apa namanya, penjelasan terkait dengan itu bisa diterima. Tapi kalau rugi saja kemudian nggak ada penjelasan, nggak ngapa-ngapain, ya itu dianggap gagal. Yang berikutnya misalnya apa? Dari klien ya, dari klien, produk Anda bertambahkah secara signifikan, berkurangkah, valuasinya meningkat dan seterusnya. Yang berikutnya adalah eh, apa? Investasi. Investornya ada nggak? Karena investor itu pasti melihat apa? Keseriusan atau kualitas dari eh, startup yang Anda bangun tadi. Nah, misalnya saya ambil satu aspek saja untung ya. Jadi kan ketika untung Anda bisa melaporkan, nanti Anda kan di salah satu bagian di dalam laporan Anda diminta membuat cash flow ya. Nah, di dalam cash flow ini pastikan eh, ada debit, ada kredit ya. Ada yang masuk, ada yang keluar. Anda belanja ya terkait untuk produksi, Anda sewa server dan lain sebagainya itu kan masuk. Kemudian ada yang menggunakan jasa Anda, produk Anda dia membeli dan seterusnya itu masuk di sini. Nah, di tahun-tahun sebelumnya ini diakali gitu ya. Saya ceritakan aja sekarang terbuka saja. Diakali gimana? Ya ditulis saja saya punya pemasukan sekian, pengeluaran sekian, buktinya dibuatkan struk dan lain sebagainya. Nah, untuk yang di tahun-tahun berikutnya, maka seluruh aktivitas finansial, baik yang Anda membeli maupun Anda menjual, maka wajib menggunakan e-payment. Atau Anda juga bisa menggunakan fasilitas transaksi online perbankan. Jadi jelas ketika dilaporkan. Jadi ada cash flow dan ada bukti. Nah ini monggo silahkan Anda bisa pakai macam-macam ini. Bisa mau OVO, ya mau GoPay, apalagi ShopeePay, ya dan seterusnya. Dan ini juga menjadi ciri bahwa Anda berada pada industri yang adaptif terhadap perubahan zaman gitu ya. Nggak pakai uang tunai lagi, Anda sudah benar-benar cashless menggunakan produk-produk ini. Nanti struknya bisa di print, kemudian dilampirkan di dalam
case flow yang akan Anda buat. Kalau Anda pakai transaksi perbankan ya silahkan, misalnya Anda pakai link aja, pakai mobile banking dan semuanya, transaksinya bisa di print, dicantumkan di dalam bukti di dalam case flow tadi. Nah ini gambaran nanti apa yang akan kita capai. Di akhir juga tidak ada UAS, yang akan kita lakukan apa? Yang akan kita lakukan adalah gelar produk secara virtual. Mudah-mudahan ini bisa segera menemukan platform yang tepat ya. Jadi ini virtual. Oke. Apa saja buku yang akan kita gunakan? Saya kebetulan punya yang versi hard kopinya ya. Ini Legal in Startup Business punyanya Doni Wijayanto. Nah, ini buku terkait dengan bagaimana penjelasan terkait inkubator, inkubasi, kemudian capital venture dan lain sebagainya ada di sini. Hak cipta, hak paten dari sebuah produk itu ada di sini. Sedangkan yang lainnya saya punyanya bentuknya buku e-book di Google Playbook. Ada Learn Startup ini yang nanti jadi pedoman utama kita ya, punyanya Eric Ries ya. Kemudian yang kedua juga ada Startuppedia. Startuppedia juga saya punyanya di Playbook ya. Ini punyanya Anis Uzaman ya. Ini pendiri dari atau CEO dari Venox, nggak tahu sekarang ya apakah masih Venox Venture Capital. Jadi 3 buku ini mudah-mudahan bisa menjadi sumber referensi kita dalam proses pembelajaran. Selain itu saya juga dulu punya salah satu website sih, tapi sekarang sudah berbeda isinya. Jadi Anda bisa cari juga di internet, namanya startupguide.com. Nah, di situ yang menuliskan itu pemiliknya itu Ryan Ellis ya. Ryan Ellis itu dia CEO dari connect.com ya, yang itu menuliskan berbagai hal terkait dengan startup yang bisa Anda Anda pelajari. Nah, yang menarik dalam Ryan Ellis itu dia menuliskan satu pernyataan seperti ini, tidak ada guru besar dalam startup. Jadi tidak ada yang dinamakan profesor dalam startup. Kenapa? Karena semua orang itu punya path ya, punya path masing-masing, punya alur, punya jalur masing-masing. Sehingga mungkin antara Tokopedia dengan Bukalapak itu punya jalur yang berbeda sampai mereka bisa menjadi unicorn. Antara Traveloka dengan tiket.com itu mereka punya jalur yang berbeda. Sehingga sekarang adalah waktu untuk kita menemukan jalur kita dalam mengembangkan startup. Itu kurang lebih yang bisa saya jelaskan di dalam mata kuliah ini. Mudah-mudahan nanti ada hal-hal yang bisa kita diskusikan dan itu menarik untuk kita bahas. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, bagi yang panelis bisa langsung mengaktifkan mic-nya, bagi yang non-panelis kalau mau bertanya di Q&A juga boleh, atau mau raise hand nanti saya jadikan panelis juga boleh. Silahkan. Pak, mau bertanya, Pak. Enggak ada suaranya. Oh sorry, silakan, saya di mute. Silakan. Pak, untuk pembagian kelompoknya ini harus sekelas atau boleh dari kelas lain, Pak? Oke. Sebentar, saya yang dipin yang oke, yang bertanya Indah ini ya, Indah Anggriani ya. Iya. Oke. Jadi 5 orang anggota tim ya, 4 sampai 5 orang maksimal ya. Anggota tim ini dibebaskan. Jadi bisa teman-teman satu kelas, bisa teman-teman di luar kelas ini. Misalnya Anda berpartner dengan teman kelas B, Anda dari kelas A berpartner dengan B, atau B dengan A, atau A dengan E, boleh. Atau Anda berpartner dengan mereka yang tidak ikut di dalam mata kuliah saya, boleh. Misalnya Anda berpartner dengan adik tingkat atau kakak tingkat mungkin sudah nggak ada ya, sudah siap-siap skripsi ya.
Mungkin dengan adik tingkat ya, boleh. Dengan semester 5, semester 3 boleh. Atau Anda berpartner juga dengan lintas prodi. Misalnya ada teman di informatika, mengambil mata kuliah saya atau tidak, boleh, silahkan Anda lakukan. Atau juga bisa berpartner dengan yang di luar dari UMM. Baik itu dia mahasiswa ataupun mungkin sudah praktisi. Misalnya ada teman Anda yang memang dia bergerak di bidang teknologi, dia jadi founder, Anda jadi co-founder, atau sebaliknya Anda jadi founder, dia jadi co-founder juga boleh. Jadi silahkan saja. Asal atau batasannya adalah meskipun anggota kelompok itu diambil dari lintas bidang, lintas prodi, atau bahkan di luar UMM, tetap yang didaftarkan adalah 5 orang. Sehingga memberikan keadilan bagi yang lain. Yang lain teman-teman sekelas misalnya 5 orang, kemudian karena menambah tim dari luar kemudian tidak dihitung. Ya tidak juga. Jadi harus tetap 5 maksimal, sehingga kalau misalnya Anda sendiri berpartner dengan 4 orang dari luar, ya sudah dianggap itu 5 orang. Apakah kemudian mereka mendapatkan nilai? Ya tentunya tidak. Apakah mereka presensi? Ya tidak juga. Jadi yang akan membuat laporan dan lain sebagainya tentunya anggota tim yang ikut di dalam kelas saya ini. Begitu. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Kemudian, oh ini. Pertanyaan dari Riza Fauzi. Jasa follower IG atau Facebook apakah bisa, Pak? Nanti kita lihat ya, bagaimana kompleksitas dari usaha itu. Gitu ya. Jadi nanti ketika dibuatkan penjelasan terkait usaha tersebut dipresentasikan, nanti kita lihat bagaimana kompleksitasnya. Kalau ternyata tidak ada aktivitas yang jasa tersebut tidak ada aktivitas apapun, ya mungkin tidak bisa. Tapi kalau di dalamnya Anda kemudian melakukan tahapan-tahapan yang dimungkinkan dalam pengembangan bisnis startup, maka bisa saja. Nanti kita akan lihat secara detail ya. Kemudian Diana Selfie, apakah perlu kita mempelajari tentang legalitas serta manajerial sebuah bisnis? Iya, pasti. Tetapi mungkin karena kita terbatas di dalam rintisan ya, maka mungkin aspek seperti badan hukum dan lain sebagainya kita kesampingkan ya. Jadi karena hanya rintisan usaha, maka mungkin tidak sampai ke situ. Tetapi kalau Anda ingin mengembangkan sampai dengan benar-benar memiliki badan hukumnya, maka silahkan saja Anda bisa bisa mendaftarkan misalnya ya sampai berbentuk PT atau CV dan lain sebagainya. Tapi untuk dalam konteks mata kuliah ini tidak sampai ke situ. Manajerialnya pasti, makanya tadi saya sampaikan Anda juga selain mendapatkan materi yang disampaikan di dalam perkuliahan ini, Anda juga perlu mengikuti workshop-workshop yang terkait dengan bidang yang nanti Anda menjabat di bidang itu ya, sebagai apa. Galang Bimandra, tadi sudah saya jawab ya, bisa lintas jurusan, bisa ya, sesuai dengan apa yang tadi sudah disampaikan di pertanyaannya Indah tadi. Ini tanpa nama ya, untuk mengembangkan usaha yang sudah dijalankan apa bisa, Pak? Kita lihat dulu bidangnya apa. Jadi kalau dia produksinya apa? Kalau seperti yang tadi kita kecualikan ya tidak bisa. Kalau misalnya bidangnya bidang yang sesuai dengan kualifikasi, maka boleh-boleh saja, dengan catatan Anda memiliki struktur tim yang jelas, kemudian visi dan lain sebagainya sudah ditentukan dari awal. Jadi boleh saja, misalnya Anda mau mengubah bentuk bisnis yang awalnya tradisional tadi, kemudian Anda ubah menjadi bentuk yang lebih modern, dengan kemudian itu yang didaftarkan di dalam tugas, boleh saja. Jadi itu perlu dijelaskan nanti ya. Kemudian masih tanpa nama. Apakah? Oh tidak. Jadi tidak harus membuat aplikasi ya. Pertanyaannya apakah harus membuat aplikasi? Tidak juga. Jadi macam-macam nantinya ya. Ada yang mungkin produksinya berupa aplikasi, ada yang tadi produksinya misalnya hardware, ada yang produksinya misalkan game, gitu. Ada yang
dia tidak memproduksi sendiri, tetapi kemudian dia membuat marketplace untuk itu, menjualkan untuk itu, atau dia mengumpulkan banyak orang, ya, mengumpulkan banyak orang, kemudian dia menyediakan layanan untuk profesi tertentu, misalnya Halo Dokter ya. Halo Dokter itu kan dia mengumpulkan banyak dokter di satu layanan aplikasi, kemudian dia menawarkan jasa dokter tadi melalui Halo Dokter tadi ya. Saya di semester kemarin ada juga bisnis yang dia memanfaatkan jasa tukang potong rambut keliling gitu. Jadi tukang potong rambut baik itu yang keliling atau yang stay di tempat kan seperti tergerus dengan adanya banyaknya barbershop itu ya. Padahal mereka itu sebenarnya mengelolanya secara tradisional. Maka itu dikumpulkannya jadi satu forum begitu, satu tempat. Kemudian dia siapkan aplikasi layanan begitu, kemudian nanti orang akan menghubungi barbershop tersebut. Mungkin sama seperti kalau di bagian dari aplikasi layanan di Gojek itu mungkin seperti GoClean dan seterusnya itu. Itu kan memang jasa tetapi kemudian diwadahi, difasilitasi dalam sebuah sistem. Jadi apakah harus menjual aplikasi? Ya tidak juga, gitu ya. Tapi apakah harus menggunakan teknologi informasi? Iya. Jadi kalau misalnya Anda mengumpulkan sol sepatu itu ya, jasa sol sepatu Anda kumpulkan kemudian Anda tawarkan menggunakan brosur-brosur, ya balik lagi itu model lama gitu ya. Jadi apakah harus kemudian menggunakan jasa atau aplikasi? Ya. Apakah bisa melalui Instagram? Instagram adalah sarana untuk promosi misalkan begitu. Jadi layanan utamanya harus melalui layanan yang Anda sediakan. Kalau menggunakan Instagram, ya Instagramnya untuk promosi boleh, silahkan saja. Karena nilai jual dari bisnis Anda terletak pada layanan yang Anda berikan tadi, bukan pada promosi di Instagram dan lain sebagainya. Oke, Fadilah Milenasari. Pak, untuk keberhasilan dilihat dari ada tidaknya klien, Pak. Iya, salah satunya yang mudah untuk diukur ya itu. Jadi kliennya ada, kemudian bertransaksi atau berlangganan, nah itu berarti kan bisa kita ukur kan ya. Kalau hanya diklaim, Pak, saya punya usaha ini sudah sukses. Apa buktinya? Ya pokoknya sukses ya, nggak bisa. Jadi harus ada hal yang terukur yang bisa kita ukur. Paling mudah apa? Ada klien. Kliennya bertransaksi misalnya gitu ya. Dia beli jasa kalian, bayar di OVO misalnya atau bayar di GoPay, kemudian Anda cetak, Anda tunjukkan ini Pak klien saya, ini transaksinya, sekian totalnya jumlahnya, cara paling mudah seperti itu. Feedback dari konsumen apakah berpengaruh terhadap penilaian? Sejauh ini masih pada jumlah, tadi yang saya sampaikan masih pada jumlah klien, keuntungan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau feedback itu kemudian bisa menjadi bagian dari strategi promosi, silahkan Anda gunakan sebagai bagian dari promosi tadi ya. Tapi kalau hanya feedback, testimoni tidak termasuk karena itu mungkin secara kualitatif ya. Yang paling mudah ya secara kuantitatif kita bisa lihat dari tadi ya adanya transaksi yang yang meningkat atau adanya klien atau adanya investor yang bisa menginvestasikan dananya atau investasikan asetnya ke kalian. Feedback. Oke, Wahyu Dwi. Jika membantu UMKM yang sudah ada untuk Go Digital boleh? Boleh. Yang penting membantunya ini tidak cuma-cuma kan? Nah ini yang perlu Anda pikirkan monetisasinya. Jadi kalau membantu cuma-cuma jadinya KKN. Pak, saya bikinkan website untuk UMKM. Oke. Terus habis itu kamu dapat apa? Dapat terima kasih. Ya itu KKN namanya, pengabdian masyarakat. Maka Anda harus memikirkan bagaimana monetisasi supaya Anda sebagai pemberi layanan, misalnya Anda bikin marketplace juga mendapatkan keuntungan dari situ. Nah, bagaimana itu yang harus dipikirkan. Tidak serta-merta, oh kalau mereka beli di layanan saya kena potongan sekian persen. Itu belum tentu meningkatkan atau membantu UMKM. Karena dengan meningkatkan harga jual untuk menambah layanan di situ, itu bisa saja malah
kliennya yang awal banyak bisa berkurang begitu. Belum tentu juga. Jadi boleh-boleh saja untuk mendigitalisasi UMKM, tetapi Anda harus memikirkan bagaimana cara monetisasi. Kemudian Aris Musyafa membuat marketplace tentang trade, lelang, dan jual item game, misalkan Steam bisa Pak? Boleh, silahkan. Ini menarik tentunya. Jadi Anda bisa buat marketplace untuk jual item game, ya. Kemudian juga Anda bisa monetisasi sama ya di situ ya. Jadi perubahan harga itu bisa harus Anda atur juga sehingga Anda juga mendapatkan keuntungan di situ. Kalau tidak untung ya berarti itu kembali lagi itu hanya aktivitas pengabdian kepada masyarakat gitu ya. Jadi Anda bisa berkreasi di situ, apalagi game ini kan pasarnya sangat besar sekali ya, Anda bisa membidik di situ. Di tahun kemarin ada jasa ini, aduh saya lupa nama timnya ya. Jadi dia jasa untuk tutoring di Mobile Legends maupun di PUBG. Bagaimana supaya bisa, jadi bukan joki ya. Kalau joki mungkin bisa-bisa saja joki itu. Tetapi kan tidak menarik bagi si pemain karena dia tidak akan terbantu untuk bisa menaikkan level. Ya seperti kursus mengemudi lah. Kalau misalnya langsung jasa sopir kan nggak menarik bagi si pemilik mobil. Tapi untuk bisa melatih dia supaya bisa menjadi misalkan pada level tertentu ya, legend dan lain sebagainya itu mungkin bisa di training misalnya seperti itu. Nah itu ada jasa seperti itu. Jadi di Mobile Legend atau mungkin di AoV atau di PUBG dan lain sebagainya itu bisa Anda kembangkan juga seperti model seperti itu. Nah berarti kan nanti apa yang menjadi indikator kliennya, berapa banyak kliennya, kemudian berapa keuntungan dari jasa tersebut. Jadi banyak hal yang bisa Anda kembangkan dan itu pasti berbeda-beda. Jadi saya mengalami di setiap tahun itu punya ide-ide yang terus berkembang ya. Jadi tidak stuck di hanya misalnya ayo bikin marketplace semua bikin, enggak seperti itu, ya juga berkembang. Jadi silahkan Anda, makanya saya katakan tadi Anda harus punya wawasan yang luas ya supaya Anda bisa melihat semua aspek di situ. Nah, saya harapkan Anda juga punya Anda punya pengalaman-pengalaman juga ketika menggunakan berbagai jasa atau produk dari startup gitu ya. Jadi nggak mungkin Anda bisa cerita banyak kalau misalnya Anda nggak pernah pakai jasa Gojek, GoFood ya misalnya. Anda mau bikin sejenis GoClean tapi Anda nggak pernah pakai GoClean misalnya gitu. Anda mau buat sejenis GoPay tapi Anda nggak pernah bertransaksi menggunakan GoPay. Jadi Anda juga harus merasakan atau harus mencoba sendiri ya jasa-jasa yang akan Anda kembangkan atau meniru jasa-jasa tersebut. Ada lagi yang lain? Silahkan. Ini ada yang sudah ya. Pak. Ya. Pak. Kalau jasa joki tetap bisa, Pak. Gaming. Jasa joki gaming. bisa saja. Tapi ya itu harus diceritakan karakteristik dari bisnis tersebut. Kemudian bagaimana nanti kita akan belajar namanya Learn Canvas ya. Di dalam Learn Canvas itu nanti akan Anda menjelaskan segmen pasarnya, kemudian revenue stream-nya, bagaimana mendapatkan penghasilannya dari situ, kemudian apa yang berbeda dari bisnis yang Anda miliki dengan yang lain, kompetitornya siapa, suppliernya siapa, itu nanti akan dipelajari. Sehingga saya tidak bisa menjawab bisa tidak saat ini kalau belum melihat karakteristik dari rencana bisnis yang Anda buat tersebut. Jadi tetap nanti perlu didetailkan bisnisnya. Apakah bisa secara umum? Bisa saja, semua usaha bisa saja gitu. Tetapi harus didetailkan di situ. Just tip aja bisa. Dijelaskan secara Dulu ada yang dijelaskan secara rinci ya, Pak.
Gimana? Jelaskan secara rinci gitu, Pak. Iya, Dari awal. nanti Anda coba buka namanya Learn Canvas. Nah, situ nanti ada 9 item. Kalau nggak salah 12, sorry. Iya, bisnis canvas ya. Jadi Anda bisa lihat di situ ada 12 item kalau tidak salah ya. Saya juga sudah 9, ada 9 item ya. Di situ yang Anda bisa tuliskan rinci di situ. Apa saja karakteristik dari bisnis yang akan Anda buat. Jadi misalnya Pak saya mau bikin jasa titip, boleh saja, silahkan. Tapi bagaimana karakteristiknya, produk yang di ini apa, teknologinya apa itu nanti dirinci di dalam Learn Business Canvas tersebut. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kemudian ini semuanya sudah saya jawab belum ya? Oh ada yang ditanya di chat dulu ya, saya jawab dulu yang di chat ya. Oke, ini Idlal. Pak bertanya, ini kan perusahaan ayahku ekspor impor ikan dalam masa perkembangan kerjasama dengan perusahaan untuk pemasaran digital, bikin web gitu. Apakah bisa? Nanti dijelaskan di model bisnisnya ya. Jadi kalau ini kan Anda berarti memfasilitasi yang apa di jasa promosinya, jasa jual belinya atau apa? Kan saya belum tahu ya. Karena saya rasa semua sekarang sudah digital, semuanya sudah digital pasti ya. Even Anda ke pasar mungkin ya, Anda bisa menemukan di situ ada toko sayur yang dia menggunakan OVO misalnya gitu ya. Atau Anda ke pasar besar ya, yang di Malang Anda ke toko-toko yang ada di pasar besar itu mungkin mereka buka toko di situ tapi juga mereka punya toko di Bukalapak begitu ya. Atau di Tokopedia, lapak-lapak di marketplace. Jadi nanti detailnya seperti apa? Apakah Anda kemudian memfasilitasi yang di bagian jual belinya, ekspor impornya, atau di bagian pengelolaan kliennya atau yang seperti apa. Jadi ini perlu dijelaskan ya. Jadi tidak bisa didetailkan sekarang ya. Tapi untuk apakah bisa di bidang itu tentunya bisa. Ya. Jangankan ekspor impor tadi ya, untuk jasa titip saja saya perbolehkan, asalkan tadi jelas. Pak kalau mau buat market jasa sewa pacar ya nggak bisa. Ini kita terkendala norma susila ya. Jadi Muhammad Yuda jangan kalau jasa sewa pacar ini nanti saya bisa kena protes dari AIK ya. Jadi tidak diperbolehkan. Ikhwan Febrianto, Pak, misal kita bekerja sama dengan startup yang sudah besar, misal Gojek dalam platform bisnis, bisa Pak? Kalau Anda menggunakan GoPay kan bekerja sama dengan Gojek kan? Sebagai media pembayaran. Gitu ya. Tapi kalau Anda bikin, misalnya Pak, saya kerjasama dengan Gojek, misalnya gimana? Saya bikin tahu bulat misalnya, yang digorengnya dadakan terus dijual pakai Gojek. Misalnya. Ya nggak bisa, itu kembali lagi produk makanan ya gitu ya. Produk makanan. Tapi kalau Anda misalnya Pak, saya buat tadi misalnya mini board tadi ya. Saya buat mini board, kemudian saya jual lewat Tokopedia. Oh boleh, silahkan. Fokusnya adalah pada produksi teknologi informasi. Atau Pak saya buat print PCB, ya print-printan PCB yang itu bisa dijual, dikirim melalui Shopee. Oh, silahkan bisa, gitu ya. Saya bisa terima jasa webinar misalnya ya, yang kemudian pembayarannya menggunakan Shopee misalnya, Shopee Pay, boleh. Kerjasama dengan pihak lain sekarang ya tidak mungkin kita menggunakan platform yang kita buat sendiri. Ya, misalnya bikin Ikhwan Pay misalnya, kemudian nanti Anda buat platform e-payment sendiri, Anda bikin, nggak mungkin. Sudah sangat tidak mungkin sekarang karena biayanya mahal, waktunya lama. Jadi yang ada Anda akan bekerja sama dengan platform yang sudah ada. Tetapi kalau tadi sifatnya Anda membuat produksi yang makanan dan lain sebagainya, itu kemudian
jual melalui Gojek itu yang tidak saya setujui. Ikhwan Anonymous. Pak, orang tua saya punya usaha jual telur puyuh, terus saya jualkan lewat Gojek itu apakah bisa? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Jadi ini yang saya katakan tadi. Jadi produksinya tetap, kalau Anda mau berbisnis itu boleh saja, tapi yang didaftarkan di dalam aktivitas di sini yang tadi ya, yang tidak dimungkinkan di situ. Kemudian apakah Anda harus membuat marketplace-nya? Ya bisa tidak. Kalau Anda buat marketplace tentu resiko ruginya tinggi ya. Karena Anda akan bersaing dengan orang yang jual telur puyuh di Gojek, itu kompetitornya kan gitu. Jadi pikirkan apa hal lain yang bisa dilakukan dengan telur puyuh tadi, bisnis telur puyuh tadi. Oke. Jasa barbershop. Oh iya, kalau jasa barbershop, kalau hanya satu saja, ya kemudian di Gojek ada tidak barbershop? Kan ada GoGlam ya. GoGlam itu kan sama saja, berarti kan Anda hanya mendaftarkan ke GoGlam saja. Jadi kalau barbershop, satu usaha yang kemudian Anda masukkan ke Gojek itu juga sama saja, berarti produksinya satu orang. Kecuali kalau Anda membuat marketplace untuk barbershop tadi, khusus untuk barbershop. Jadi kalau hanya satu orang barbershop, hanya satu barbershop maksud saya, yang kemudian dikoneksikan melalui aplikasi pihak lain, platform pihak lain, maka itu termasuk pada tadi produksi sendiri. Oke, mudah-mudahan tadi bisa difahami. Ya, bisa juga creative planner, tetapi saya ingin fokus kita di bidang teknologi informasi. Jadi tentu ada banyak hal ya creative planner ya, di bidang kreatif ya. Termasuk dalamnya ada game, ada entertainment dan lain sebagainya. Tapi saya ingin fokus kita adalah di teknologi karena Anda juga di bidang teknologi. Ya. Kemudian itu tadi Muhammad Fakihudin ya. Zack Tiger. Jadi memfasilitasi penjual atau pelaku UMKM bisa. Bisa saja. Bisa saja. Asal tadi ya, Anda punya karakteristik yang berbeda dengan yang lain. Jadi boleh-boleh saja. Jadi Zack Tiger memfasilitasi Anda membuat marketplace untuk UMKM spesifik, boleh, silahkan. Aris Musyafa membuat marketplace tentang trade, lelang, dan ya sudah ini tadi ya, sudah saya jawab ya. Ada lagi enggak yang belum terjawab? Oke. Yang di Oh, di chat ada nih. Fahmi Yunus. Pak, kalau mau bertanya, kalau jual baju olahraga dijual di Shopee apa bisa Pak ya? Jual baju olahraga terus di Shopee, Anda sebagai apa? Gitu ya. Kalau misalkan Anda yang produksi, ya kalau produksi tidak termasuk ya, karena baju itu kan tadi sudah saya sebutkan ya. Misalnya Anda sebagai dropshipper itu ya tidak bisa juga karena kan produksinya bukan itu kan, kita fokus di teknologi. Ya. Kalau Anda menjual produk teknologi melalui Shopee boleh, berarti Anda menggandeng pihak lain untuk menjualkan produk teknologi yang Anda tawarkan atau jasa yang Anda tawarkan, silahkan. Jadi memanfaatkan jasa lapak yang ada di Shopee misalnya. Jadi misalnya Anda tadi saya contohkan ya, buat PCB, buat mainboard, buat apa lagi? Mouse dari kayu misalnya gitu ya. Misalnya, tapi saya tidak rekomendasikan ya kalau produksi yang di luar dari kualifikasi Anda sebagai mahasiswa teknik elektro, saya tidak rekomendasikan. Ya. Jadi tidak dimungkinkan. Kalau vape store tidak bisa karena produksi juga di luar teknologi. Dan resikonya tinggi ya.
Meskipun vape itu juga diatur, tetapi juga resikonya cukup tinggi. Saya tidak merekomendasikan. Kalau misalnya UMKM, misalnya gini, untuk menjawab semua pertanyaannya si Denis ya, Pak, saya kan mau buat UMKM, terus nanti kan saingan saya dengan saya mau buat marketplace untuk UMKM, saingan saya kan tentu Shopee, Gojek dan sebagainya. Maka cari yang spesifik. Misalkan ada tidak UMKM yang bikin pomade, gitu ya. UMKM banyak bikin pomade. Anda buatkan marketplace-nya, bisa request macam-macam di situ. Nah itu mungkin relevan. Tapi kalau cuma satu produksi, saya bisa bikin pomade Pak, saya bikin sendiri ya, terus nanti saya jual di website, itu yang tadi kita hindari. Jadi mudah-mudahan bisa difahami ya. Saya bisa bikin racian kopi Pak, misalnya begitu. Saya jual lewat website, itu yang kita hindari. Tapi kalau Anda memfasilitasi kopi-kopi lokal untuk Anda buatkan marketplace, ada suppliernya, banyak suppliernya, Anda bisa buatkan sistem di situ spesifik, maka itu boleh begitu. Atau menggandeng juga dinas bisa saja. Yang jelas bahwa dari aktivitas itu Anda mendapatkan profit ya dan seterusnya. Termasuk juga yang sifatnya crowdfunding. Ya, crowdfunding itu seperti apa? Seperti Kita Bisa ya. Kita Bisa Benih Baik. Nah, itu mereka mengumpulkan dana yang didonasikan oleh orang-orang untuk bisa membantu orang lain. Tetapi tentunya mereka juga mendapatkan sebagian keuntungan dari aktivitas tersebut. Kalau itu semuanya sukarela, tentunya kita tidak bisa menemukan kitabisa.com sampai saat ini atau benihbaik.com sampai saat ini. Jadi semuanya tentunya perlu perlu analisis dan rancangan yang sesuai. Chip Higgs domino ini saya nggak tahu ya, maksudnya apa? Chip Higgs domino ini maksudnya apa? Mungkin bisa di raise hand, nanti bisa dijelaskan. Danang Prayoga ya, Pak mau tanya kalau jasa penyediaan chip Higgs domino itu boleh nggak? Nah ini saya belum tahu. Pak, kalau mau mengembangkan jasa digital seperti jasa pembuatan video klip, promosi dan lain-lain, apakah bisa? Bisa ya, ini bisa. Karena tadi termasuk dari layanan digital ya, bisa. Oke. Ada lagi? Oh ini. Rizky Anugrah saya promote jadi panelis. Coba. Gimana? Ada yang mau disampaikan? Kalau seumpama baju olahraga diganti sembako, sama aja. Sama aja. Jadi yang kita lihat adalah proses untuk menganalisis bisnisnya sampai jadi. Nanti mungkin saya tidak bisa menentukan hari ini ya. Boleh tidaknya tidak bisa hari ini tentunya ya. Karena waktu kita juga terbatas, Anda juga belum melakukan analisis, maka mungkin semua ide-ide tadi silahkan nanti Anda tanyakan kembali setelah Anda mendapatkan informasi yang lebih lengkap terkait dengan bagaimana rintisan usaha berbasis teknologi ini dijelaskan. Jadi nanti ini akan berkembang terus. Kalau kue nggak boleh, bagaimana kalau jual keripik? Kalau keripik nggak boleh, bagaimana kalau jual lalapan? Itu akan berkembang terus. Jadi nanti Anda akan mendapatkan materi dulu, setelah itu baru nanti kita bisa tentukan gitu. Atau Anda bisa menentukan sendiri. Oh ini masuk kategori, oh ini nggak masuk kategori. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti kita akan belajar dari bagaimana membangun visi, membangun tim, membangun produk, menggunakan strategi pemasaran, analisis terhadap hasil pemasaran, terhadap minimum viable produk yang dibuat, dan seterusnya itu kemudian baru kemudian kita bisa menentukan apakah produk yang Anda atau jasa yang Anda tawarkan itu bisa atau
tidak bisa. Itu ya, saya rasa kita cukupkan karena nanti bisa Anda tanyakan kembali di grup di Telegram ya terkait dengan hal-hal yang mungkin belum jelas karena kita juga terbatas waktu. Dan terima kasih antusiasmenya sudah mengikuti kegiatan ini sampai dengan saat ini ya. Dan silahkan untuk yang belum presensi tadi bisa presensi di info KHS atau di My UMM for Student dan nanti rekamannya juga dari kegiatan kita hari ini akan saya share di masing-masing di Elmu. Sekali lagi silahkan dicek kembali di Elmunya, dipastikan ada saya di situ di menu people sebagai teachers. Kalau tidak ada, Anda silahkan melaporkan di Telegram karena nanti saya akan saya akan assign Anda masuk ke dalam kelas saya ya gitu ya. Kalau sudah ada ya dibiarkan saja. Kemudian juga tolong di cross check lagi di mana di info KS kalau nama Anda belum muncul mungkin ada gabungan dari kelas lain bisa disampaikan ke TU di Prodi Elektro ya supaya nanti bisa di cross check kembali. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Tentunya ada hal-hal yang mungkin belum terjawab. Kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.